Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya Nurse Sri Erlianti Escape GR, tempat mengajar di SMK Genus Bukit Tinggi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya perkenalkan Bapak Fasilitator, Bapak Sabdani SPD SD, dan pengajar praktik Ibu Yesi Suryati MPD. Pada video ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 dengan tujuan pembelajaran, memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan keterkaitan materi, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur konkret, sistematis, dan terencana, maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan dengan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif, dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya. Murid lebih mandiri dan bertanggung jawab sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan filosofi menurut KHD yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pada teori disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Teori motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan seseorang pasti memiliki sebuah alasan dan tujuan untuk melakukan. Dibagi menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Menurut Alfie Kohn mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Keduanya hanya bisa mengendalikan perilaku saja, bukan secara yang tepat untuk menimbulkan kesadaran diri atas apa dicapainya, bagaimana cara memaknainya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Teori kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya haruslah menjadi seorang manajer. Manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Terlebih harus menggunakan bahasa yang positif. Untuk segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuan dari restitusi menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk pertanyaan pertama, saya telah memahami tentang materi inti yang ada di modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia. Seluruh rangkaian materi tersebut sebagai guru kita harus mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari serta saling berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa pemberian penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, di mana akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Selain itu juga mengenai posisi kontrol sebagai penghukum yang nantinya akan membuat murid menjadi dongkol dan dendam, mengakibatkan murid akan mengulangi perbuatan yang sama. Untuk pertanyaan kedua, setelah saya mempelajari model ini, saya menyadari bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas, guru harus terlihat murid sebagai subjek bukan hanya objek. Memberi kesempatan untuk memahami maksud dan tujuan dari aturan yang disepakati, hingga muncul motivasi intrinsik dalam diri murid. Saya akan membuat keyakinan kelas dalam menuntun murid lebih merdeka dalam belajar. Selain itu merubah posisi kontrol guru yang sebelumnya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah jadi manajer dengan cara penyelesaian masalah penerapan segitiga restitusi. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman dan penerapan konsep-konsep budaya positif sebelum membaca modul, saya sering berada pada posisi penghukum dan pembuatan rasa bersalah. Namun tak jarang juga saya sebagai posisi teman dan secara tidak langsung saya juga pernah melaksanakan posisi pemantau serta manajer pada saat menyelesaikan kasus murid saya karena di sekolah saya sebagai wakasek kesiswaan. Akan tetapi kesemuanya belum menumbuhkan kesadaran intrinsik yang diharapkan. Pada saat penyelesaian masalah dengan murid saya menerapkan 2 tahap restitusi, sedangkan untuk menanyakan keyakinan kelas atau sekolah belum saya laksanakan pada saat menangani murid di kasus-kasus berat atau besar seperti kenakalan remaja, merokok, pembulian, dan lain-lain. Saya melakukan pendekatan secara persuasif sehingga kasus tersebut terungkap. Untuk penyelesaian masalah ditentukan oleh aturan sekolah, bukan siswa sendiri yang mencari solusi terhadap kasus tersebut. Ke depan saya akan menerapkan 3 tahap restitusi, sedangkan untuk solusi terhadap masalah tersebut saya akan berkolaborasi dan diselesaikan antara guru, murid, serta wali murid. Untuk pertanyaan keempat, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan nomor 5, dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang atau belum menanyakan keyakinan kelas. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan suatu kesalahan.
Untuk pertanyaan nomor 6, sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering memerankan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah ketika ada murid yang bersalah. Pada anak-anak tertentu, saya mengambil peran sebagai teman, pemantau. Saya juga sudah menerapkan peraturan kelas, mencoba untuk menjadi manajer, namun belum sempurna. Pertanyaan ketujuh, pernah tapi belum lengkap. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, bagian yang belum saya laksanakan adalah bagian menanyakan keyakinan karena belum ada pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk pertanyaan terakhir, hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah adalah adanya kolaborasi yang konsisten dan berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan, sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kolaborasi yang baik antar semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati sehingga menjadi karakter yang positif murid dan tercipta disiplin positif, pada akhirnya terwujud budaya positif. Demikian pemaparan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.